Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, masih kita dalam sharing 29 Mei 1453, Remember 1453. Kita sampai pada pembahasan yang lalu bahwa Konstantinopel adalah sebuah kota yang sangat indah. Konstantinopel adalah sebuah kota yang sangat hebat, dan kaum muslimin sudah berusaha untuk menaklukkan, membebaskan kota itu berkali-kali, namun mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka belum menjadi orang yang yang diberikan taufik oleh Allah untuk membebaskan kota Konstantinopel. Bukan berarti mereka gagal, tidak. Sebenarnya kaum muslimin sedang menaruh pavement by pavement. Jadi sedang menaruh semacam jalan setapak demi setapak, satu tangga lalu kemudian naik lagi satu tangga, stairway to Constantinople. Sebenarnya itu yang sedang mereka lakukan. Maka tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Ketika seseorang bergerak karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi pijakan bagi generasi selanjutnya untuk mencoba membebaskan kota Konstantinopel sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, kita bahas tentang Bani Turk. Tapi kita bahas dari tempat dan waktu yang jauh. Jadi kita balik lagi ke belakang ketika banjir besar. Ketika banjir besar itu ada beberapa manusia yang selamat. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, di dalam perahu Nabi Nuh itu ada sekitar 70 orang yang selamat waktu itu, pengikut-pengikutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri itu punya pengikut dan punya keluarga yang mau ikut bersama dia itu ada 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki itu adalah Sem bin Nuh, lalu kemudian yang kedua adalah Ham bin Nuh, yang ketiga adalah Yafid bin Nuh. 3 orang laki-laki ini setelah banjir besar itu selesai, lalu mereka mendarat, lalu mereka menikah dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu, wanita-wanita yang ada di dalam kapal itu. Setelah menikah di situ dikisahkan bahwa perahunya Nabi Nuh itu mendaratnya kan di daerah Mediterania. Jadi di daerah ya sekarang kita sebut dengan Syam lah, kira-kira begitu. Ngomong-ngomong, kenapa namanya disebut dengan Syam? Karena Sem bin Nuh itu tetap berada di situ. Sementara 2 saudaranya yang lain itu Ham bin Nuh itu ke sebelah selatan. Jadi dia ke sebelah selatan, dia turun menuju ke Syam bagian selatan, lalu masuk ke Sinai, lalu masuk ke daerah Mesir, lalu kemudian ke bawah lagi ke sebelah selatan. Itu daerahnya Ham bin Nuh. Sedangkan Yafid bin Nuh dia justru menyusuri wilayah bagian utara. Dari Syam lalu naik ke wilayah bagian utara, Laut Hitam, lalu kemudian naik lagi ke arah-arah yang tempat yang dingin. Itu Yafid bin Nuh. Nah, kita coba fokus pada Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh itu kemudian punya 7 orang anak. 7 orang anak, salah satu kemudian anaknya, lalu kemudian punya lagi 3 orang anak. 3 orang anak ini, salah satunya itu namanya Togarmah, itu nanti melahirkan banyak sekali anak, yang salah satunya namanya Ogus. Ini yang kemudian saya pengen ceritakan secara khusus. Namanya Bani Ogus. Bani Ogus ini asalnya dulu di daerah Cina bagian sebelah barat. Jadi bagian paling barat dari Cina kita kenal dengan nama Uighur. Uighur itu adalah salah satu saudara daripada Ogus. Nah, jadi Ogus itu berada di wilayah dekat-dekat sana, dan ketika ada invasi daripada orang-orang Mongol, maka Bani Ogus ini mereka harus travel ke sebelah barat untuk menghindari kekejaman Mongol pada saat itu. Mongol ini orang mana lagi? Mongol ini juga sama keturunan Yafid, tapi dari anak yang namanya Ma'juj, gitu kan ya, Magog atau Ma'juj. Nah, ketika sepupu mereka ini, Mongol ini berkuasa, lalu kemudian melakukan invasi besar-besaran di daerah itu, yang termasuk yang terusir dari sana adalah Bani Ogus. Bani Ogus ini kemudian terusir ke sebelah barat. Disitulah mereka berjumpa dengan kaum muslim. Pertama kali berjumpa kapan? Ketika zamannya Utsman bin Affan. Ketika mereka berjumpa, Utsman bin Affan menerima mereka. Dari situlah Utsman bin Affan menempatkan mereka ke tempat-tempat ujung untuk berjihad di jalan Allah. Berikutnya ketika sudah terjadi perubahan dari Khulafaur Rasyidin lalu menjadi Khilafah Khilafah Umayyah, lalu dari Khilafah Umayyah ke Khilafah Abbasiyah, disinilah kaum Turki mulai mendapatkan tempat. Kenapa? Karena kaum Turki mulai mengabdi kepada Mu'tasim Billah. Mu'tasim Billah memberikan mereka kedudukan demi kedudukan,
ditempatkan dalam wilayah-wilayah yang strategis untuk berhadapan dengan Khilafah Fatimiyah yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Saljuk ini berhasil untuk mengalahkan beberapa kekuasaan daripada Khilafah Fatimiyah yang waktu itu disokong oleh Turki Bani Buwayhid. Nah, jadi Turki juga tapi Syiah. Maka Turki ini mengalahkan Bani Buwayhid dan mereka dipimpin oleh seseorang yang namanya Turul Bey. Turul Bey ini anak daripada cucu daripada Saljuk. Nah, maka dinamakan dengan dinasti Saljuk atau Kesultanan Turki Saljuk. Nah, karena mereka keturunan Saljuk, mereka menghormati orang tuanya, mereka mengatakan kami Turki Saljuk. Turki Saljuk ini diberikan kekuasaan yang besar dan kebebasan yang besar oleh Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah bilang, gampangnya begini, udah kamu jagain wilayah perbatasan, karena sekarang saya sudah malas untuk berjihad, karena orang-orang waktu itu di Abbasiyah itu sangat-sangat berkecukupan, mereka kaya raya, mereka sudah malas untuk berjihad, mereka meninggalkan jihad. Kalau seandainya dulu masanya Umayyah disebut dengan Asrul Futuhat, karena banyak sekali penaklukan, pembebasan yang terjadi di masa itu, maka di masa Abbasiyah itu tidak terjadi sama sekali futuhat. Kalaupun terjadi sangat sedikit sekali. Tapi di masa Abbasiyah yang mereka kembangkan adalah sains yang sangat banyak, karena banyak disupport oleh orang-orang Persia. Orang Persia punya tradisi keilmuan yang sangat luar biasa. Banyak sekali keilmuan yang dikembangkan, kenikmatan dalam kehidupan, kemudahan, kenyamanan dalam hidup, sehingga mereka menjadi lupa tentang masalah futuhat. Nah, Asrul Futuhat yang dilupakan oleh orang-orang Abbasiyah di masa Umayyah kuat, di masa Abbasiyah jatuh, dihidupkan kembali ketika masanya Turki Saljuk. Asrul Futuhat. Siapa yang mengambil futuhat itu? Turki Saljuk. Turki Saljuk ditempatkan di bagian-bagian sebelah barat, berhadapan langsung dengan Romawi, Bizantium, yang waktu itu ibu kotanya adalah Konstantinopel. Nah, Turki Saljuk ini diberikan wilayah di Baghdad. Walaupun mereka tetap berada di bawah Khilafah Abbasiyah, tapi merekalah penguasa sesungguhnya daripada kaum muslimin. Kenapa? Kekuatan ada di tangan mereka, pasukan ada di tangan mereka, dan mereka yang bisa mengatur segala macam. Nah, Turki Saljuk ini ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Romawi, mereka ini sangat pintar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam salah satu ucapannya, jangan kalian ganggu orang-orang Turki selama mereka tidak mengganggu kalian. Jadi watruku turka, jadi jangan kalian ganggu orang-orang Turki, tinggalkan orang-orang Turki. Ma tarokukum, selama mereka meninggalkan kalian. Jadi kalian jangan ikut-ikutan. Kalau Turki nggak memerangi kalian, kalian jangan perangi. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dan memahami orang Turki ini pintar perang. Maka ditaruh di perbatasan. Ketika ditaruh di perbatasan, ini menggila. Semua wilayah-wilayah Bizantium itu sedikit demi sedikit digerogoti sama mereka. Jadi diambilin wilayahnya, kemudian Anatolia itu hampir semuanya jadi wilayah kaum muslimin. Sampai pada satu titik orang-orang Bizantium merasa nggak suka, merasa ini adalah ancaman besar. Barulah pada tahun sekitar 1071 Kaisar Romawi, Romanus IV Diogenes itu merasa terganggu. Ini Turki Saljuk nggak bisa dibiarkan, mesti dihabisi. Gimana cara menghabisi? Dia bariskan 200.000 pasukan dalam satu riwayat menuju ke Anatolia sampai ke sebuah dataran namanya Manzikert atau sekarang dikenal dengan nama Malazgirt. Maka pada tahun 1071 itu dia berhadapan dengan Sultan Alp Arslan, waktu itu nama aslinya Muhammad tapi dikasih julukan Alp Arslan karena dia dianggap singa. Alp Arslan diminta untuk kemudian berperang dengan dia. Alp Arslan bilang, waduh ini belum saatnya, nggak siap. Lah kenapa? Karena Turki itu lagi dalam masa pembentukan, Turki Saljuk, sementara Romawi sudah matang ya, sudah senior. Maka dia bilang nggak dulu deh, nggak perang. Tapi orang-orang Romawi bersikeras, pokoknya harus perang. Karena kenapa? Sudah nanggung, ini sudah baris pasukan, mereka pulang sebawa darah, kira-kira gitulah. Maka Alp Arslan bisa mengumpulkan cuma 20.000. Jadi gini ya teman sekalian, tolong jangan difahami bahwa di masa Abbasiyah itu Islam masih sama bersatu ketika masa Umayyah, apalagi seperti Khulafaur Rasyidin. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu kalau saya khalifah nunjuk tangannya aja itu semua muslim bergerak. Enggak begitu di masa Umayyah. Di masa Umayyah menurun. Di masa Abbasiyah itu mulai jadi berkelompok-kelompok. Mulai jadi kemudian ya aku kan keluargaku, kamu urusanmu sendiri deh.
Apalagi kalau itu cuma sekadar wilayah perbatasan, itu ya khalifah nggak akan mau ribet dengan wilayah perbatasan. Kenapa? Karena dia sudah cukup nyaman ada di tengah-tengah. Jadi urusan kamu lah. Maka Alp Arslan pada saat itu cuma bisa mengumpulkan 20.000 orang. Walaupun ada yang mengatakan 100.000 Romawi, 50.000 Muslim. Ada yang mengatakan 200.000 Romawi, Alp Arslan 20.000. Tapi oke lah, kita ambil 200.000 pasukan Romawi ini berhadapan dengan 20.000 pasukan Alp Arslan. Alp Arslan waktu itu yang setengah-setengah hati dalam berperang, karena dia awalnya mau damai, tapi karena dia dipaksa, maka dia benar-benar berkonsultasi dengan ulama-ulama yang ada pada zaman itu. Karena sudah terbiasa, Sultan pasti akan ikut cakap ulama, pasti akan ikut nasihat ulama. Maka ulamanya menasihati kepada Sultan Alp Arslan, kamu bawa kain kafan, kamu pakai kain kafan, lalu kamu pidatolah di depan, khutbahlah di depan pasukan-pasukanmu. Maka dia pakai kain kafan, seluruhnya putih semua. Lalu kemudian dia pakai belakang juga pakai satu kain lagi warna putih. Lalu dia berkhutbah pada pasukannya. Wahai pasukan saya, sekarang saya sudah pakai kain kafan. Siapa yang mau ikut sama saya? Kalau kamu ikut sama saya nggak bisa janjiin kamu apa-apa. Selain kalau kamu mati sebagai syahid. Kalau kamu mati sebagai mujahid. Nggak ada yang kita cari selain itu. Pasukannya ngumpul, kuat sekali kemudian semangat jihadnya. Bertemulah pasukannya Romanus dan pasukannya Alp Arslan di dataran Manzikert pada tahun 1071. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi pasukan Romanus habis oleh pasukannya Alp Arslan. Disitulah letak pertama kali dunia barat melihat kepada Turki, Saljuk dan kaum muslimin, dan mereka benar-benar nggak bisa main-main sama orang-orang muslim. Kenapa? Pasukan Romanus habis, Romanus sendiri tertawan. Anda bisa bayangin. Jadi Romawi, ya, kerajaan Romawi itu rajanya ditawan sama Alp Arslan, yang waktu itu mereka remehkan. Ditawan kemudian di depan Alp Arslan nanya sama dia, kalau posisimu dibalik gimana? Kalau saya yang kamu tawan dan kamu dalam posisi saya. Lalu Raja Romawi mengatakan, kamu akan saya pancung lalu saya seret di jalan-jalan kota untuk memperlihatkan begini nasib orang yang melawan saya. Alp Arslan bilang, saya akan membalasmu dengan cara yang lebih hina. Gimana caranya? Aku memaafkan kamu dan aku membebaskan kamu. Dibebaskanlah kemudian Romanus IV Diogenes. Diantarlah dia ke kota Konstantinopel. Menurut salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, maka dia diantarkan dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebayang ya? Wah, itu herois banget. Jadi dibawa ke kota Konstantinopel, terus dibariskan dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malang nasibnya Romanus ketika dia dibalikkan ke Konstantinopel, malah orang-orang dia sendiri yang nggak punya belas kasihan terhadap dia. Dia dibutakan matanya, lalu kemudian dimasukkan dalam penjara sampai mati membusuk di situ. Karena dia sudah nggak bisa apa-apa lagi dianggap. Nah, maka kemudian disitulah orang-orang yang ada di Konstantinopel benar-benar perhatian. Maka pada sekitar tahun 1071 sampai 1090 itu Konstantinopel mulai mengarahkan pandangannya serius kepada orang-orang muslim. Lalu 1095 mereka minta bantuan pada Kristen Katolik yang ada di Roma. Dari situlah muncul perang salib. Jadi Manzikert ini adalah cikal bakal perang salib. Jadi karena mereka merasa wilayah mereka diambil, mereka nggak suka, mereka lalu kemudian merasa perlu bikin hoax terhadap kaum muslimin, menjelek-jelekkan kaum muslimin, lalu bikin perang salib. Tapi kita balik lagi. 1071 Manzikert menang, kaum muslimin mulai mendapatkan kekuasaan, Saljuk mulai menunjukkan tarik. Sayangnya setelah Manzikert, Alp Arslan wafat. Setelah Alp Arslan wafat, keturunan-keturunannya nggak bisa lagi menjaga persatuan Islam, nggak bisa lagi menjaga persatuan yang dibuat oleh bapak-bapaknya. Kemudian persatuannya mulai pecah. Dan disitulah baru kita kenal setelah 1071 muncul perang salib 1096. Lalu kemudian 1096 mereka masuk merangsek ke dalam wilayah kaum muslimin. Kemudian mereka mendapatkan Yerusalem, mereka mendapatkan Al-Quds ketika kemudian pada tahun-tahun setelahnya. Setelah kemudian mereka mendapatkan Al-Quds, maka muncul di antara keturunan Turki Saljuk orang yang sangat keren, namanya Nuruddin bin Imaduddin Zanki. Nah, Nuruddin bin Imaduddin Zanki ini punya pegawai. Pegawainya namanya Asaduddin Syirkuh sama Najmuddin Ayub, dua bersaudara.
Najmuddin Ayyub punya anak namanya Yusuf yang nanti kita kenal dengan nama Salahuddin. Nah, Salahuddin menaklukkan kemudian Yerusalem kembali, lalu kemudian berganti situasi politik dari Saljuk menjadi Ayyubi. Nah, jadi dari Kesultanan Saljuk menjadi Kesultanan Ayyubi. Nah, di masa Kesultanan Ayyubi sekaligus Kesultanan Saljuk yang masih ada inilah muncul seorang pahlawan lagi dari keturunan Bani Oghuz, namanya Ertugrul bin Sulaiman Syah. Ini kemudian menyatukan beberapa bani Oghuz menjadi satu, yang kelak nanti dia akan punya anaknya namanya Osman, yang Osman inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal Kesultanan Utsmani. Kita sambung lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.